Rizka boleh di unmute sayang? Iya, saya. Boleh dibuka dong, Ya, Assalamualaikum. Rizka. Waalaikumsalam. Wih, cantiknya. Ini sekarang CPNS sekarang pada cantik-cantik ya. Manis-manis ya, ya Allah. Sayang gitu udah nikah. Rizka, pertanyaanmu apa? Jadi kalau misalnya, kan saya sebagai PNS tapi suaminya tidak PNS. Kalau misal saya meninggal terus suami menikah lagi, apakah anak dapat dana pensiunnya? Oke, pelan-pelan coba. Jika saya PNS, ini Rizka nih maksudnya ya, Rizka PNS wanita nih meninggal, ya kan? Suaminya bukan PNS, Iya. punya anak. Punya anak, terus Suaminya masih hidup. masih hidup. Kalau misal Oke. terus dia meninggal, kalau dia menikah lagi, anak saya dapat pensiun nggak? Oh, jadi artinya ketika si suaminya dudanya itu dia nikah lagi, anaknya Rizka dapat pensiun atau enggak, gitu ya? Nah, emang udah direncanain, Mbak? Oh, janganlah ya. Antisipasi aja gitu. Ini panjang umur ya Rizka ya? Amin, 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 amin. Oh, makanya olahraga nih kayak saya nih tuh, kan? Tapi bohong ya, coba. Ada yang mau jawab, Mbak? Pak Edi? Mas Mirza. Yes. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang gundah gulana dari Mbak Rizka. Mungkin pengalaman pribadi. Saya masih sehat. Kalau dia bang pribadi, Bang. Jadi begini, jika PNS wanita meninggal, suaminya bukan PNS, terus punya anak, apakah tetap dapat pensiun untuk anak jika suami menikah lagi? Jadi yang pertama, kalau sudah meninggal suaminya, kalau belum menikah dia akan dapat pensiun. Kalau belum menikah. Tapi begitu dia menikah lagi, pensiunnya akan gugur. Tuh. Jadi begitu menikah, dia tidak akan mendapat pensiun lagi. Anaknya gimana? Ini anaknya Rizka atau anak suaminya dengan istri baru? Pertanyaannya. Anak saya sama suami yang mau menikah lagi misal. Oh, anaknya Pak Edi. Terus anaknya Rizka tetap dapat pensiun? Karena kan suaminya kan bukan PNS ya Mbak ya. Jadi ketika yang tadi Pak Edi sebutkan, ketika suaminya itu sudah menikah lagi, berarti kan suaminya sudah tidak mendapat hak lagi kan, nggak mendapat tanggungan. Nah si anak ini kan sudah menjadi tanggungan dari si bapaknya gitu. Kecuali ketika meninggal, bapaknya sudah meninggal, sudah menikah lagi, anaknya masih dalam tanggungan si ibu. Itu bisa menjadi pensiun anak. Gitu. Punya ibu baru misalnya gitu kan, itu kan udah lepas karena si bapaknya ini bukan PNS. Gitu. Kalau misal kasusnya bapak-bapak misalnya cerai gitu ya, divorce kan, belum menikah lagi, itu wajib sebenarnya dari bagian keuangan itu membayarkan tunjangan istri sama calon, maksudnya mantan istri dan anaknya. Kan kalau di penetapan pengadilan itu kan dianggapnya kan harus dibiayai ya, harus dikasih nafkah gitu kan. Padahal menurut Undang-Undang Perkawinan itu kalau misalnya si bapak itu, si istrinya tadi, mantan istrinya belum menikah lagi, maka itu masih dibayar gitu. Dibayarkan langsung ke rekening si ibu tadi. Nah kalau kasusnya ini kan si bapaknya udah menikah lagi, si PNS-nya sudah meninggal, anaknya ikut si bapak gitu kan. Iya. Oh, otomatis anaknya juga udah nggak dapat. Iya, anaknya kan udah ikut bapaknya tadi. Oh, karena uang ketika Rizka meninggal, ketika PNS wanitanya meninggal, ketika PNS wanitanya meninggal, dapat uang pensiun si pasangannya tuh, ya kan, si suaminya. Suaminya itu kan punya anak kan sama si almarhumah kan, tapi ketika suaminya sudah menikah lagi, maka otomatis gugur uang pensiunnya. Gitu. Jadi bilangin sama suaminya sebelum nanti kenapa-napa, kamu kasih tahu jangan nikah lagi, kalau enggak uang pensiunnya nggak dapet. Gitu. Atau nikahnya sama PNS lagi. Aduh, kamu sedih banget sih ditinggal. Pokoknya negara cuma biayain dia aja. Oh gitu ya. Oke, Rizka gimana? Ya, sudah.
Masih Ya, ada pertanyaan terima lagi? kasih. Sudah, terima kasih. Udah ya. Nanti kalau enggak japri aja ya. DM aja DM. DM. Apa tuh? Oke.